Melihat Liu Menger melepaskan ki dingin yang begitu kuat, para tetua semua dengan cemas menggunakan kekuatan mereka untuk memblokir ki dingin yang menyerang orang-orang yang lebih lemah di pihak mereka. Beraninya kau menyentuh Wang Mun. Suara Liu Menger dipenuhi dengan keagungan dan amarah yang tak tertandingi, dan ki yang bahkan lebih dingin dilepaskan dari suaranya, menyebabkan Dongfang Lingyun merasa agak takut. Seni bela siri ajaib baru, kau adalah benua Chen martial, senjata ilahi negara surgawi, Liu Menger. Dongfang Lingyun juga telah melakukan penyelidikan yang sangat rinci pada para ahli di benua Chen martial. Liu Menger menyapu ketiga tetua dengan tatapan dinginnya, tidak takut sedikit pun. Merasakan ki yang dingin, Chen Xiang juga menggigil, panah-panahnya mengarah pada sesepuh yang tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dia menuangkan kekuatan terkuatnya ke panah, kekuatan naga dan kekuatan suci penekan iblis, dan dua jenis kekuatan bergabung bersama, melalui butir roh unik di atas panah menghantui kematian, mereka berubah menjadi panah-panah yang terbuat dari ki hitam. Dia harusnya seorang penatua yang selamat dari kesusahan nirvana. Biarkan aku melihat kerusakan seperti apa yang bisa dilakukan panah penghancur maut ini padanya. Chen Xiang melepaskan panah hitam terbang tanpa suara, tetapi yang lebih tua merasakan kekuatan panah dan segera merilis pembawa ki bawaan. Ketika panah mengenai penghalang bawaan ki, itu menghilang tanpa riak tunggal. Inilah bedanya. Chen Xiang menghela nafas. Jika panah itu mendarat pada orang yang selamat dari kesusahan tahap nirvana, itu mungkin memiliki beberapa efek. Namun, itu seperti sebutir telur yang menabrak batu bagi sang tetua yang selamat dari kesusahan nirwana ke-8. Bajingan macam apa yang berani diam-diam menyerang seseorang, penatua meraung marah. Chen Xiang punya ide cemerlang dan dengan cepat meniru suara tuannya Huang Jintian dan mulai tertawa dengan gila, kalian, jika kamu tidak berani berurusan dengan Super Martial School, maka kamu secara khusus datang ke sini untuk menggertak wanita kan? Apa bedanya antara hal-hal seperti Anda dan iblis di alam iblis? Mendengar suara Huang Jintian, wajah Dongfang Lingyun dan ketiga tetua berubah, dan mereka dengan cemas membawa orang-orang mereka melarikan diri. Dongfang mendalam, izinkan saya memberi Anda rasa panah saya. Chen Xiang membidik paha Dongfang Profound Long dan menembakkan panah. Panah yang kuat langsung menembus paha Dongfang Profound Long, menyebabkan ledakan darah mekar. Dongfang Profound Long segera mengeluarkan jeritan sengsara. Melihat itu, Dongfang Lingyun meraih Dongfang dalam dan berlari. Dalam sekejap mata, semua orang dari keluarga Dongfang telah hilang. Es di sekitarnya mulai mencair saat Chen Xiang berjalan sambil tersenyum. Orang-orang ini hampir terbunuh oleh tuanku terakhir kali, tetapi sekarang mereka melarikan diri ketika mereka mendengar suara tuanku. Chen Xiang menyeringai. Siapa yang tahu kalau mereka terbunuh di tempat seperti ini? Dongfang Lingyun dan yang lainnya tidak ingin mati dengan cara yang tidak berguna. Apakah kamu benar-benar membenci Dongfang? Dongfang Xinyu bertanya. Tentu saja, siapa yang menyuruhnya terus menipu si bodoh kecil itu? Chen Xiang mengerutkan bibir dan berkata. Tentu saja, Dongfang Xinyu tahu siapa si bodoh itu. Dia adalah keponakannya, Dongfang Jing. Oh, benar, mengapa Dongfang Lingyun ini begitu peduli dengan kehidupan dan kematian Dongfang yang mendalam? Chen Xiang telah mengkhianati ayahnya, jadi dia mungkin akan mengkhianati Dongfang Lingyun di masa depan juga. Dongfang mendalam memiliki garis keturunan patriark, jadi patriark hanya dapat diwarisi oleh garis keturunan kita. Kalau tidak, keluarga Dongfang akan bertemu dengan kemalangan. Ini adalah ajaran nenek moyang kita. Dongfang Xinyu mendesah, tapi siapa yang akan tahu, kedua anak saudara saya keduanya semacam ini orang Dongfang Yao mencuri harta leluhur, membunuh guru dan melarikan diri saya ingin membunuh mereka juga, kata Liu Menger, mengapa Anda tidak membunuh Dongfang Profound Long dengan satu panah barusan? Chen Xiang menggelengkan kepalanya, saya khawatir Wang Mun Biksis akan merasa tidak nyaman, jadi saya pikir lebih baik tidak melakukannya. Orang-orang dari keluarga Dongfang telah mencari jalan keluar dari tempat ini sepanjang waktu. Sepertinya mereka yang telah masuk semuanya terjebak di dalam, dan Dongfang Xinyu adalah ahli formasi, jadi memecah area ini secara alami bukan masalah baginya, dan Dongfang Lingyun merasa sangat tak berdaya. Dia adalah orang yang paling kuat di keluarga Dongfang, tetapi dia terjebak di sini di tempat terkutuk ini. Chen Xiang, mengapa kamu memberikan idiot kecil ini relief dan kepada Jingjing?
Kamu sudah lama mengenalnya. Dia telah mendengar dari Liu Menger bahwa Chen Xiang adalah seorang sultan, dia hanya tahu seberapa cepat Chen Xiang memperlakukan Dong Fangjing. Saya pikir dia lucu, jadi saya berikan padanya. Terakhir kali dia berpura-pura menjadi saya di Heavenly Emperor City, saya mengikutinya dan bertarung dengannya. Saya menemukan bahwa dia mudah tertipu, dan berteman dengan dia, kata Chen Xiang dengan wajah serius, tetapi pikirannya sedang memikirkan tentang kelinci besar di dada wanita cantik yang bodoh itu. Dia menolak untuk percaya bahwa Chen Xiang tidak memanfaatkannya. Dia khawatir jika ini terus berlanjut, bahkan Dong Fangxinyu akan terbunuh oleh bajingan kecil ini. Setelah tiba di pusat, Chen Xiang mengeluarkan gerbang Luotian, dan bertanya dengan ekspresi serius, apakah kamu siap? Ada naga yang marah di dalam. Setelah dikurung selama bertahun-tahun, begitu kita masuk, dia pasti akan menyerang kita. Aku siap. Aku bisa menggunakan platformasiku kapan saja. Dia juga ingin melihat seperti apa rupa naga itu. Tidak ada banyak naga di Mortal Realm, jadi ada lebih sedikit yang bisa melihatnya. Liu Menger juga menantikannya, tetapi mereka tidak tahu bahwa Chen Xiang telah membunuh seekor naga boa yang sangat kuat. Apa ini? Ketika Dong Fangxinyu melihat bahwa gerbang Luotian di tangan Chen Xiang memiliki banyak butir roh ajaib, dia ingin tahu dan segera membawa wajahnya yang cantik lebih dekat. Ketika Chen Xiang merasakan aroma memabukkan menyelimutinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik, dan bibirnya benar-benar menyentuh wajah giok cantik Dong Fangxinyu. Dong Fangxinyu memanggil dengan lembut, menutupi wajahnya dengan tangannya, wajahnya penuh malu saat dia menatap Chen Xiang. Wajahnya benar-benar merah, dan jantungnya berdebar kencang. Chen Xiang bisa mencium wajah cantik itu membuatnya sangat bahagia, tapi dia sangat tenang. Untuk mencegah Dong Fangxinyu dari menyelidiki lebih lanjut, dia dengan cemas batuk 2 kali, batuk-batuk, ini adalah harta yang kuat yang senior berikan kepada saya, apakah Anda siap? Saya akan membuka pintu, dan memasuki Super Secret Land. Ketika pintu dimensi terbuka, Dong Fangxinyu dengan cepat tertarik olehnya. Jenis harta jenis ruang ini sangat langka, dan proses pemurniannya juga sangat rumit. Ayo masuk bersama, karena akan segera ditutup. Chen Xiang tidak menunggu kedua gadis itu bereaksi ketika dia menarik tangan batu giok mereka dan memasuki pintu dimensional. Bagaimana mungkin Liu Menger tidak melihat Chen Xiang mengambil keuntungan dari orang lain? Melihat ekspresi bersalah Chen Xiang, dia diam-diam merasa cemburu, tapi sekarang bukan saatnya untuk berbicara. Memasuki gerbang spasial, mereka muncul di tumpukan reruntuhan, di mana ledakan aura naga yang intens bisa dirasakan. Dong Fangxinyu dengan cemas mengeluarkan disarai. Saat itu, seekor naga biru besar terbang dari hutan jauh. Sama seperti Dong Fangxinyu ingin melepaskan arai besar, naga biru melintas dan berubah menjadi seorang pria paruh baya berpakaian biru. Kenapa kamu lagi? Berat, kamu sudah bosan hidup? Pria paruh baya yang tampan itu menunjuk ke arah Chen Xiang dan berteriak. Naga tidak menyerang, tetapi telah berubah menjadi manusia. Long Yan berteriak dengan marah dan menunjuk ke arah Chen Xiang. Berat, trik apa yang kamu coba kali ini? Setiap kali, kamu hanya harus datang untuk waktu yang singkat sebelum pergi. Sudut mulut Chen Xiang berkedut, ini adalah ketiga kalinya dia masuk, dan setiap kali dia tidak ditangkap oleh naga, dia tidak pernah menyangka naga itu akan dipenuhi dengan keluhan sekarang, dan saat ini sedang menggaruk penjara. Kakak, ini bukan rumahmu. Itu juga tempat yang sangat penting. Setiap kali saya datang, saya harus menghindari Anda. Saya merasa tidak berdaya juga. Chen Xiang tertawa pahit. Melihat benda itu di tangan Dong Fangxinyu, naga berkata, apakah hal ini digunakan untuk berurusan dengan saya? Dong Fangxinyu dan Liu Menger juga terpana, mereka tidak pernah berpikir bahwa Chen Xiang akan benar-benar dapat berbicara dengan tenang kepada naga yang marah ini. Mereka berdua ingin tertawa, Chen Xiang, bocah menjengkelkan ini, bahkan dapat menahan naga. Itu benar. Jika kamu tidak menyerang kami, aku juga tidak ingin menggunakannya, kata Dong Fangxinyu. Meskipun naga telah berubah menjadi orang dan tidak memiliki niat untuk menyerang, dia dan Liu Menger masih berjaga-jaga. Untuk membuat naga ini takut padanya, Chen Xiang sengaja melepaskan kekuatan naga. Yo, kekuatan naga. Pria paruh baya itu sedikit terkejut, dan yang mengejutkannya bukan hanya kekuatan naga, tetapi juga aura aneh, naga pembunuh Qi.
Naga yang membunuh Qi. Chen Xiang agak bingung. Long Sui berkata, setelah membunuh naga, dan kemudian dengan menyerap mutiara naga, aura semacam ini akan terkondensasi. Apapun yang kalian inginkan, jangan ganggu kultivasiku. Naga itu menggelengkan kepalanya dan melompat ke udara, berubah menjadi naga biru yang terbang ke hutan. Chen Xiang menjulurkan lidahnya, saya tidak berharap dia takut dari saya. Ini adalah realem yang mendalam, dan ini sangat besar. Dongfang Xinyu segera mengambil peta dan mencari arah dengan Liu Meng, R. Chen Xiang sebenarnya ingin menemukan naga itu dan berbicara dengannya, untuk melihat apakah dia bisa menerimanya, tapi itu sedikit tidak realistis. Dia saat ini sangat lemah, dan merasa bahwa dia harus menang melawan naga. Sangat berbahaya di dalam sini, ada beberapa tempat bahkan aku tidak berani pergi. Dari hutan terdengar suara naga. Kita sudah di sini, mari kita lihat dulu. Jika kita benar-benar tidak bisa mengatasi bahaya, kita bisa kembali lagi nanti, kata Dongfang Xinyu, dan Liu Menger mengangguk. Kalian harus mengawasiku. Aku tidak sekuat kalian. Chen Xiang merentangkan tangannya. Jangan rendah hati. Tanpa Anda, kami tidak akan bisa sampai di sini dengan lancar. Liu Menger tertawa dan berjalan di depan bersama Dongfang Xinyu. Nak, jangan terperdaya oleh dua wanita cantik ini. Masa depanmu tidak terbatas. Meskipun suaranya tidak keras, Chen Xiang dan yang lainnya bisa mendengarnya. Layak untuk mati bersama mereka, hehe, Chen Xiang tertawa, dia tidak terlalu khawatir. Setelah meninggalkan reruntuhan, Chen Xiang dan kedua gadis itu mengetahui bahwa mereka pada awalnya berada di puncak sebuah gunung besar. Awalnya, Liu Menger ingin mengeluarkan jade lotus frisbee, tetapi ada kekuatan aneh di udara yang dengan paksa menekan frisbee jade lotus yang terbang. Chen Xiang dengan ringan melompat ke udara. Setelah melompat ke udara, dia juga merasakan tekanan tiba-tiba, dan kemudian, seolah-olah dia telah dihancurkan oleh palu besar dengan kejam, dia jatuh dengan berat ke tanah. Sekarang, dia tahu betapa mengesankan naga itu untuk bisa terbang. Bahkan Liu Menger, Dongfang Xinyu dan yang lainnya dapat dengan mudah terbang. Mari kita berjalan dengan patuh. Chen Xiang juga melihat peta. Tempat itu masih sangat jauh dan ini adalah realem mendalam yang sangat besar. Itu juga di pusat benua raja. Namun, dia tiba-tiba mengingat janjinya dengan Penatua dan jika dia tidak dapat datang tepat waktu, dia pasti akan dihina sampai mati oleh Penatua dan dia buru-buru mengeluarkan gerbang Luotian, tetapi setelah mencoba, dia tidak dapat membuka pintu spasial. Bukan yang kecil. Dongfang Xinyu menatap langit. Itu benar, ada banyak formasi kuat yang menutupi alam yang mendalam ini. Liu Menger memuji. Untuk dapat membuat arai yang begitu besar, tidak hanya semua master arai yang kuat akan bekerja bersama, mereka juga akan dibentuk oleh individu yang sangat kuat. Cepatlah, aku masih punya kencan. Jika aku tidak bisa datang, aku akan mati. Chen Xiang berteriak dengan cemas. Dengan siapa? Liu Menger bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Xiang jarang memiliki ekspresi khawatir seperti itu. Pokoknya, jika aku melewatkannya, aku akan sangat sengsara. Chen Xiang tahu bahwa Penatua dan memiliki temperamen yang buruk. Liu Menger memikirkan Huang Jintian dan tidak bertanya lagi. Orang tua gila itu benar-benar membuat orang takut. Mereka bertiga meningkatkan kecepatan mereka dan mulai berlari di tanah. Namun, Chen Xiang ditarik oleh dua wanita karena dia terlalu lambat. Untungnya, tubuh fisiknya sangat kuat, dan mampu menahan tekanan berlari cepat. Memanjat banyak gunung, melewati hutan besar, dan melompati rawa yang penuh dengan udara kotor, ia dikejar oleh beberapa kelompok binatang iblis di jalan dan akhirnya tiba di tujuannya. Itu adalah danau besar yang mengering. Peta itu menunjukkan bahwa tempat ini awalnya terbuat dari air. Liu Menger membawa Chen Xiang ke dasar danau yang kering, dan melihat peta, mencari beberapa tanda. Segera, mereka menemukan sebuah kotak yang kelihatannya terbuat dari lumpur di dasar danau. Benar-benar ada harta karun. Chen Xiang berteriak bersemangat. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang terakhir datang ke sini, dan ini adalah sesuatu yang telah ada sejak era primordial. Dongfang Xinyu berjalan mendekat dan dengan lembut membelai kotak yang tertutup tanah lapuk. Tanah di luar segera retak dan sebuah kotak yang sepertinya terbuat dari batu giok hijau muncul, melepaskan cahaya hijau redup. Dongfang Xinyu menggunakan kedua tangannya untuk membawanya, itu terlihat sangat ringan, jadi dia berjalan menuju Chen Xiang dan Liu Menger. Ayo buka dan lihat apa yang ada di dalamnya.
Wajah Dongfang Xinyu penuh senyum gembira, menyebabkan wajah batu gioknya memerah, membuatnya terlihat sangat mempesona. Sama seperti Liu Menger mengulurkan tangannya, dia ditangkap oleh Chen Xiang, biarkan aku melakukannya. Chen Xiang tidak bisa ditembus, jika ada racun yang sangat dalam, dua keindahan ini pasti tidak akan bisa menanggungnya, tapi dia tidak takut. Apakah itu darah beracun dari naga beracun atau gas beracun magical beracun yang aneh, mereka tidak berpengaruh padanya. Melihat mata Chen Xiang dipenuhi dengan kekhawatiran, Liu Menger merasakan perasaan hangat di hatinya dan mengangguk. Ketika Chen Xiang membuka sampulnya, ada sebuah buku tebal di dalamnya. Tidak ada aura racun, tetapi ki dingin yang sangat menindas tiba-tiba menyerang mereka, dan danau yang mengering tiba-tiba berubah menjadi dunia es dan salju, sekitarnya dipenuhi dengan gunung es raksasa, seolah-olah mereka telah diteleportasi ke tempat lain, dunia es dan salju dipenuhi dengan hawa dingin. Ini adalah arai sihir ilusi. Liu Menger melihat sekeliling, merasakan angin dingin yang menusuk tulang yang begitu nyata sehingga sulit baginya untuk mengkonfirmasi. Chen Xiang dan Liu Menger tiba-tiba dikejutkan oleh dinginnya es, dan seluruh tubuh mereka menggigil. Untungnya mereka memiliki jiwa api, energi api yang dilepaskan olehnya mampu menghilangkan dingin yang parah. Bulan hangat. Liu Menger melihat Dongfang Xinyu tiba-tiba jatuh dan tidak dapat menahan diri untuk tidak kaget, bahkan seorang ahli seperti Dongfang Xinyu dapat dihantam oleh energi dingin semacam ini, dapat dilihat bahwa es dan salju ini tidak sederhana. Liu Menger dengan cemas melepaskan udara panas dan menuangkannya ke tubuh Dongfang Xinyu, memungkinkannya pulih secara bertahap. Namun, wajahnya benar-benar pucat dan tubuhnya bergetar. Dongfang Xinyu adalah Master Refiner. Meskipun dia tidak memiliki jiwa api, kobaran apinya tidak lemah. Ini sangat dingin, api bawaan ki di tubuhku benar-benar membeku. Tubuh halus Dongfang Xinyu bergetar tanpa henti, menyebabkannya tidak punya pilihan selain untuk menanamkan lebih banyak panas ke dalam dirinya. Saat ini, aku seperti orang biasa. Aku tidak bisa menggunakan ki bawaan sama sekali. Dongfang Xinyu tiba-tiba ketakutan, dan tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Ini adalah mimpi buruk bagi setiap ranker, Liu Menger memiliki pengalaman ini sebelumnya, dia memandang Chen Xiang untuk bantuan, dan meskipun kekuatan Chen Xiang lebih lemah dari mereka, Chen Xiang selalu menjadi penyelamat mereka. Bagaimana dengan tulang yang kuberikan terakhir kali kepadamu? Keluarkan dan duduk di atasnya. Ini akan baik-baik saja. Chen Xiang tahu bahwa kekuatan dingin es sangat kuat. Jika dia tidak memiliki jiwa api surga, bahkan tubuhnya yang kuat tidak akan bisa bertahan. Dongfang Xinyu dengan cemas mengambil tulang vermilion bird dari cincin penyimpanannya, dan dengan dukungan Liu Menger, dia memanjat dan duduk di atasnya. Tulang vermilion bird memang tulang dari Inferno Divine Bird, memungkinkan Dongfang Xinyu cepat pulih. Aku hampir mati kedinginan, tulang ini benar-benar bagus. Dongfang Xinyu dengan lembut membelai tulang vermilion bird sambil memuji. Dongfang Xinyu sekarang yakin bahwa Chen Xiang juga memiliki jiwa api, dan itu juga sangat kuat, jika tidak, tidak akan terjadi apa-apa di dunia es dan salju yang aneh ini. Dia adalah seorang prajurit yang harus menjalani 8 kesengsaraan di kesengsaraan nirvana, tetapi karena dia tidak memiliki roh bela diri, dia hampir mati beku. Sepertinya ada mekanisme di dalam kotak ini. Sesuatu seperti ini terjadi pada saat dibuka. Apakah ini semacam tes? Chen Xiang mengeluarkan buku dari dada. Ini adalah rahasia yang kami cari dari jauh. Chen Xiang menyerahkan buku itu kepada Liu Menger dan setelah Liu Menger menerimanya, ia membacanya bersama dengannya. Saat kedua gadis itu menyaksikan, mata mereka tidak bisa membantu tetapi melebar. Wajah cantik mereka dipenuhi dengan kegembiraan, dan setelah Chen Xiang berteriak beberapa kali, mereka berdua menyerah, dan tenggelam jauh ke dalam hati mereka. Chen Xiang tidak bisa membantu tetapi melihat, dan tahu bahwa buku dalam buku itu adalah salah satu dari arai butir spirit. Tempat kita sekarang ini memang formasi ilusi, yang disebut formasi hebat langit pembekuan. Kekuatan dingin es yang menakutkan bukanlah ilusi, tetapi itu adalah ilusi yang diciptakan oleh formasi hebat. Hanya hal-hal yang kita lihat di sini adalah ilusi, dan jika kita tidak bisa mematahkannya, kita tidak bisa melarikan diri. Metode untuk menonaktifkan formasi ada dalam buku ini. Buku ini berisi banyak metode formasi yang kuat, serta sejumlah besar pengetahuan dan pengalaman dalam menyempurnakan peralatan abadi. Bahkan ada artefak ilahi.
Dada Liu Meng'er naik dan turun, tampak sangat bersemangat. Ini sebenarnya buku yang sangat kuat. Chen Xiang sangat terkejut, dia menduga bahwa buku harta refining hanyalah sebagian kecil dari buku ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memecah formasi? Saya masih punya kencan. Chen Xiang berteriak dengan cemas, jika dia tinggal di sini selama 1 tahun atau lebih, dia akan dimarahi sampai mati oleh Penatua dan ketika dia kembali. Kami saat ini sedang mencari cara untuk menerobos arai, ada metode untuk mengatur arai, tetapi ada beberapa formasi arai yang tidak dikenal dicampur. Menurut buku itu, formasi arai tanpa nama juga ada di buku ini, tetapi ada terlalu banyak formasi susunan besar dan kecil dalam buku ini, sangat sulit untuk menemukannya. Liu Meng'er sekarang merasa bahwa itu sangat sulit. Mari kita lihat yayasan arai dulu. Dongfang Xinyu berkata. Chen Xiang juga memindahkan kepalanya lebih dekat ke pangkalan formasi. Dia ingin melihat seperti apa arai sihir musim dingin surgawi, tetapi dia tidak dapat memahaminya, karena hanya ada lingkaran yang tergambar di atas buku, dan tiba-tiba, ada banyak butir roh kecil yang padat dan berantakan di dalam. Namun jika dia memperhatikan dengan seksama, butir-butir roh ini memiliki pola tertentu, dan akan membutuhkan banyak upaya baginya untuk memahaminya. Chen Xiang juga memiliki tingkat dasar tertentu untuk formasi arai, tapi dia benar-benar bingung dengan apa yang dilihatnya. Tidak heran kedua gadis cantik ini memikirkannya begitu keras. Dongfang Xinyu tidak bisa meninggalkan tulang Vermilion Bird, dia hanya bisa menyeret tulang naga pergi. Dia tidak bisa membiarkan Liu Meng'er menyeretnya, karena mungkin ada bahaya di dalamnya, karena Liu Meng'er adalah satu-satunya pejuangnya. Dongfang Xinyu seperti bos besar sekarang, membuatnya merasa sangat malu. Dalam perjalanan ke sana, dia dengan lembut bertanya kepada Chen Xiang apakah dia telah bekerja keras. Seharusnya di sini, Liu Meng'er dibandingkan dengan buku ini, melihat sekelilingnya. Meskipun dia dikelilingi oleh hamparan es putih yang luas, dan dia bisa menentukan itu. Tiba-tiba, pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Pada saat ini, dinginnya bahkan lebih intens. Namun, mereka bertiga masih bisa menahannya. Baru saja, mereka tampaknya telah memicu mekanisme arai lainnya, menyebabkan mereka berada di puncak gunung es yang sangat tinggi. Baru saja, mereka tampaknya telah memicu mekanisme arai lainnya, menyebabkan mereka berada di puncak gunung es yang sangat tinggi. Ilusi kuat semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Long Shuei, yang memiliki jiwa yang sangat kuat, tidak bisa melihat menembus. Chen Xiang menoleh untuk melihat, dan pemandangan sekitarnya tiba-tiba berubah, memungkinkan dia muncul di lembah yang indah yang dipenuhi dengan kicau burung dan aroma bunga. Penatua Sister Meng'er, di mana Sister Wang Mun? Chen Xiang sedang duduk di rumput, menyisir rambut hitam legamnya dengan anggun. Dongfang Xinyu sudah menghilang. Dia pergi untuk menghancurkan formasi dan menyuruhku untuk tetap di belakang untuk melindungimu. Liu Meng'er dengan apik tersenyum pada Chen Xiang. Pipinya memerah ceri, membuat Chen Xiang merasa seperti mabuk oleh pemandangan itu. Jika bukan karena kehadiran Dongfang Xinyu, dia sudah lama menjadi akrab dengan Liu Meng'er, dan ini adalah hal yang baik. Melihat penampilan Liu Meng'er yang menawan dan menggoda, hati Chen Xiang berkedut. Dia buru-buru berjalan dan memeluk Liu Meng'er, membiarkannya dengan lembut memegang bibirnya yang harum dan lidahnya yang manis yang membuatnya merindukannya selama berhari-hari, dan terus mengisap. Bajingan kecil, aku sangat merindukanmu. Saat Liu Meng'er menciumnya, dia berbisik pada dirinya sendiri dengan lembut dan memeluk Chen Xiang bahkan lebih erat. Saat mereka berdua berciuman dengan penuh semangat di lembah yang indah ini, Dongfang Xinyu masih di puncak gunung di mana angin dingin melolong. Melihat Chen Xiang dan Liu Meng'er berlama-lama di depannya, dia tidak bisa menahan kaget, tidak dapat percaya bahwa ini nyata, dan wajahnya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit merah. Arai kebingungan. Mereka sudah lama ingin menjadi seperti ini dengan kekasih mereka. Pada saat ini, jauh di dalam formasi besar kegilaan, setiap pikiran dalam hati mereka akan seperti yang mereka inginkan. Jadi mereka harus dalam fantasi mereka sendiri sekarang. Wajah Dongfang Xinyu menjadi lebih merah, dia tidak berharap dirinya akan menghentikan tumpukan kekasih ini menjadi intim satu sama lain. Chen Xiang dan Liu Meng'er memang jauh di dalam hati mereka dalam fantasi mereka, itu sebabnya lingkungan mereka menjadi lembah kecil yang indah. Dongfang Xinyu, yang menghalangi mereka, juga tidak ada di sini, sehingga mereka bisa saling berdekatan.
Surga, apa yang mereka coba lakukan? Tidak, aku masih di sini. Jantung Dongfang Xinyu mulai berdetak liar, napasnya menjadi tergesa-gesa, dan wajahnya menjadi lebih merah. Karena Chen Xiang sudah merobek ujung pakaian Liu Menger, dan tangannya yang buruk sedang menggosok kelinci putih salju Liu Menger, sepasang kelinci putih besar di dada Liu Menger sudah benar-benar melompat keluar dan sedang diremas-remas oleh tangan besar Chen Xiang. Bibir mereka, di sisi lain, mengisap bibir satu sama lain, membuat suara madu tersedot ke dalam. Gelombang aroma halus menyembur keluar dari mulut batu giok Liu Menger bersama dengan erangan ringan, seolah-olah menyalakan api jahat Chen Xiang, menyebabkannya mengaduk-aduk puncak salju berkilau Liu Menger yang lebih gila, dan menggenggam biji teratai merah mudanya. Dongfang Xinyu telah lama memperhatikan bahwa Liu Menger sangat dekat dengannya, tetapi dia tidak berpikir bahwa Chen Xiang akan menempatkan tuan istrinya, dia benar-benar tidak berharap bahwa Liu Menger benar-benar akan jatuh cinta padanya. Jika dia tidak secara pribadi melihat mereka berdua begitu intim, dia tidak akan percaya bahwa Chen Xiang, bocah ini, benar-benar akan mampu merebut hati seorang kaisar wanita yang tinggi dan perkasa. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan, pada saat ini, pikiran Dongfang Xinyu berantakan. Dia tidak bisa meninggalkan tulang Vermilion Bird, atau dia akan dibekukan oleh kekuatan dingin es. Bibir Chen Xiang dan Liu Menger akhirnya terbuka. Tepat ketika Dongfang Xinyu hendak menghela napas lega, dia melihat mata berkabut Liu Menger dipenuhi dengan nafsu, dan tahu bahwa sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Chen Xiang mulai mencium leher giok Liu Menger, dan kemudian terus menciumnya. Di dalam serangkaian besar emosi, Liu Menger juga sangat bersemangat saat ini. Dadanya yang lembut berdiri sedikit, dan ketika dia merasa Chen Xiang mengisapnya, dia tidak bisa membantu tetapi menangis. Melihat adegan kacau, wajah Dongfang Xinyu memerah ke telinganya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan cemas membalik-balik buku harta karun refining yang tebal, mencari cara untuk memecah banyak emosi. Kalau tidak, Chen Xiang dan Liu Menger akan melakukan sesuatu yang lebih memalukan. Pada saat ini, itu juga merupakan ujian untuk Dongfang Xinyu. Rintihan memabukkan Liu Menger melayang, setiap kali menyerang jiwanya. Untungnya dia seorang wanita, tetapi dia hanya merasa sedikit malu dan malu. Menemukannya. Setelah beberapa saat, wajah Dongfang Xinyu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat tempat yang penuh dengan warna musim semi. Pada saat ini, Chen Xiang penuh kasih bermain dengan gunung bersalju indah Liu Menger, sementara Liu Menger menatapnya dengan malu-malu. Tubuh duo ini diperbesar secara gila-gilaan dalam formasi sihir besar, menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang tidak berani mereka lakukan sebelumnya. Menger sangat besar, bagaimana dia bisa dengan santai dipermainkan oleh seorang pria, dan, bahkan mengembalikannya untuk digigit, apa yang aku pikirkan, pikiran Dongfang Xinyu berantakan, dia akhirnya bisa melihat kemampuan Chen Xiang sekali lagi, untuk mendapatkan tubuh dan pikirannya. Tuan dan murid, bocah ini benar-benar jahat, Menger telah mengatakannya sebelumnya. Jadi itulah makna di balik kata-katanya. Kita terkutuk, Dongfang Jing idiot kecil ini pasti terpesona olehnya. Seperti yang dipikirkan Dongfang Xinyu. Tentang ini, dia melihat sekeliling dan dengan cepat merasakan ada kekuatan yang sangat lemah di kejauhan. Ini adalah sumber kekuatan formasi hebat. Seharusnya cukup untuk menghancurkannya. Sudah melepas pakaian Liu Menger dari bagian atas tubuhnya, dan bunga sakura di puncak bersalju ada di mulutnya. Dengan lambaian tangannya, kibawaan api yang terkondensasi dari salju jatuh ke sumber energi. Ledakan. Chen Xiang dan Liu Menger tiba-tiba merasa sedikit kedinginan. Lembah yang indah sudah menghilang, tetapi Liu Menger tiba-tiba menjadi jauh lebih jernih, dan ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat Dongfang Xinyu menatap mereka dengan wajah memerah. Ini membuat wajah cantik Liu Menger segera memerah. Sama seperti Chen Xiang merasa puas, Liu Menger mencubit pinggangnya dan membuat Chen Xiang berteriak keras. Dia tiba-tiba melihat pemandangan di sekitarnya, melihat Dongfang Xinyu duduk di tulang Vermilion Bird, dan dengan cepat menyadari apa yang terjadi. Baru sekarang Liu Menger bergegas dan mengenakan pakaiannya, dan menyembunyikan suang fengnya yang arogan dan menggoda. Wang Mun, apakah kamu tidak pergi untuk menghancurkan formasi? Liu Menger memerah dan menundukkan kepalanya, Dongfang Xinyu menoleh karena Chen Xiang saat ini menatapnya, menyebabkan dia merasakan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Saya baru saja memecahkannya, atau...
Kalau tidak, Chen Xiang tidak segan itu. Bagaimanapun, dia kecanduan, tapi sayangnya dia tidak melanjutkan. Lalu kamu melihat semuanya. Chen Xiang pura-pura malu. Dongfang Xinyu dengan ringan menganggukkan kepalanya, meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda semua berhasil lolos, saya tidak akan memberitahu orang lain. Chen Xiang terbatuk beberapa kali, kakak, kalian berdua bergegas dan hancurkan arai, jika tidak siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu mungkin untuk apapun. Dongfang Xinyu juga khawatir bahwa dia akan jatuh ke jajaran yang bahkan lebih berbahaya, mungkin dia akan menjadi seperti Liu Menger dan dia, Little Scoundrel, tidak ada gunanya bagaimanapun kami memanggilmu sekarang, kau benar-benar menyukainya, suara Su Meiyao membawa kecemburuan, meskipun dia tahu bahwa Chen Xiang dan Liu Menger sudah dekat, dia tidak keberatan, tetapi ketika dia melihat, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak nyaman. Jika itu kamu, aku juga akan berinvestasi. Chen Xiang tertawa bodoh. Dongfang Xinyu berkata, ini adalah fondasi arai, selama kita merasakan sumber energi arai, kita dapat menghancurkannya dan menghancurkannya. Formasi sebelumnya sama, tetapi formasinya agak sederhana dan kasar, jadi saya bisa dengan mudah mendeteksinya. Chen Xiang memandang Dongfang Xinyu dengan aneh, seolah-olah dia sedang menegurnya. Little Scoundrel, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Liu Menger dengan ringan mencubit Chen Xiang dan mendengus. Tentu saja dia tahu bahwa Chen Xiang menyalahkan Dongfang Xinyu karena merusak suasana. Penatua Sister Menger, Xian sudah tahu tentang hubungan antara Anda dan saya. Dia tidak bodoh, dia tahu itu sejak lama. Chen Xiang mengerutkan bibir dan berkata. Apa? Dia sebenarnya sudah tahu tentang itu. Mata Liu Menger terbuka lebar, wajah batu gioknya memerah lagi. Sue Xian berpura-pura tidak menyadarinya, yang berarti dia mengakuinya. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Sue Xian, itulah sebabnya dia selalu ada batu di hatinya, tapi sekarang, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Kegembiraan yang tiba-tiba ini disertai dengan banyak emosi yang kompleks. Mari kita hancurkan formasi. Chen Xiang membelai wajahnya dan tersenyum, senyumnya agak menyeramkan, menyebabkan Liu Menger meludahinya. Sumber energi formasi ada di dekatnya. Ada tempat yang sangat lemah. Begitu dirasakan, itu bisa dihancurkan, kata Dongfang Xinyu. Dia kemudian membolak-balik buku itu dan melanjutkan, Menger, datang ke sini dan lihatlah. Chen Xiang tidak tahu harus berbuat apa sekarang, jadi dia hanya bisa berbaring di es, dan menikmati fantasi sambil melihat dua gadis cantik. Little Scoundrel, kamu sangat lapar. Apakah kamu ingin naga ini membantumu? Long Sui tiba-tiba tertawa. Tentu. Chen Xiang segera menjawab. Dia selalu memikirkan kulit gadis muda itu dan tubuh iblis naga yang cantik. Kamu berharap. Long Sui menggoda, tunggu suatu hari ketika naga ini dalam suasana hati yang baik. Mungkin bisa, tawa gadis naga kecil ini dipenuhi dengan pesona tak terbatas, menyebabkan Chen Xiang menjadi tidak terganggu di dalam hatinya. Tanpa cetak biru untuk arai, saya khawatir kita tidak akan dapat menemukan pangkalan. Namun, bahkan dengan cetak biru itu, akan sangat sulit untuk menemukan titik lemah untuk memecahkan arai. Liu Menger kata. Kedua gadis itu terus menganalisis formasi Sky Illusion pembekuan, tetapi Chen Xiang tidak punya pilihan selain untuk mengembun cairan ilahi penciptaan, itu tidak buruk baginya untuk memiliki lebih dari hal-hal ini. Setelah beberapa hari, kedua gadis itu akhirnya menemukan tempat yang memecah formasi melalui cetak biru susunan kompleks. Kelemahan itu sangat kecil, hanya sebesar jarum, tetapi masih ditemukan oleh mereka. Aku akan menyerang mata formasi. Persiapkan dirimu, kata Liu Menger, menggunakan inateki-nya yang kuat, dia mengembunkan jarum tipis dan melambaikannya, melepaskannya, menembus kelemahan seukuran jarum. Mereka muncul di dasar danau kering. Namun, wajah Dongfang Xinyu dipenuhi dengan rasa sakit, wajahnya pucat pasi, dan bibirnya yang ceri berubah menjadi ungu tua. Jelas bahwa dia telah diracuni. Racun dingin, kekuatan dingin es di Great Frozen Cloud Art telah mengembangkan sejenis racun dingin, dan setelah formasi hebat menerobos, itu masuk ke tubuhku, Dongfang Xinyu berkata dengan lemah, sepertinya dia akan runtuh. Bai Youyu berkata dengan cemas, ini adalah racun iblis jiwa es dari dunia iblis.
Racun ini hanya ada di bawah gas korupsi magis, dan memiliki sifat spiritual, yang digunakan untuk meresap ke dalam tubuh orang-orang yang tidak memiliki api jiwa. Begitu seseorang meninggal karena racun, mereka akan dapat melahap energi di dalam tubuh mereka dan kemudian perlahan-lahan tumbuh lebih kuat. Apa yang harus kita lakukan? Apakah ada harapan? Chen Xiang bertanya dengan cemas. Jika kakakku ada di sini, mungkin akan ada jalan. Bai Youyu tiba-tiba berteriak, ya, biarkan dia bergabung dengan jiwa api. Su Meiyao menghela nafas dengan ringan, beri dia jiwa api ungu yang kamu ekstrak dari Taiming. Aku tidak menggunakannya saat ini. Tangan Liu Menger, yang memegang tangan Dongfang Xinyu, mampu melepaskan sejumlah besar panas, tetapi itu hanya bisa meringankan sedikit. Chen Xiang mengeluarkan jiwa api ungu yang berisi mutiara. Jiwa api ungu ini sangat mahal, dia awalnya berencana untuk memberikannya kepada Su Meiyao, tapi sekarang dia ingin menggunakannya untuk menyelamatkan orang, dia hanya bisa mengeluarkannya. Ini adalah jiwa api ungu. Penatua Sister Menger, bantu dia memadukannya. Chen Xiang menyerahkan mutiara bercahaya ungu. Liu Menger terpana, Chen Xiang benar-benar membawa benda ini bersamanya. Ini adalah jiwa api ungu, bahkan di alam surga, itu sudah cukup bagi orang untuk merampasnya. Dongfang Xinyu awalnya berpikir bahwa dia sudah akan mati, tetapi ketika dia melihat Chen Xiang mengeluarkan jiwa api ungu untuk menyelamatkannya, dia sangat tersentuh. Dia sangat jelas pada nilai api jiwa ungu, tapi Chen Xiang sangat mudah menggunakannya untuk menyelamatkannya. Tidak hanya dia bisa hidup, dia bahkan bisa mendapatkan jiwa api yang dia dambakan siang dan malam. Liu Menger menghancurkan manik itu, menggunakan kesadarannya untuk mengendalikan jiwa api tirani Anda, dan membiarkannya memasuki tubuh Dongfang Xinyu. Dongfang Xinyu tahu bahwa menyatu dengan jiwa api akan sangat menyakitkan. Jika dia punya pilihan di masa lalu, dia lebih suka menahan 10 kali rasa sakit demi mendapatkan jiwa api. Anda memiliki pengalaman dengan ini. Anda harus membimbingnya untuk bergabung dengan jiwa api, itu lebih cepat daripada mencoba mencari tahu sendiri. Chen Xiang datang ke sisi Dongfang Xinyu dan secara kasar menjepit mulut kecilnya yang tertutup rapat, lalu memasukkan sepotong buah bumi. Ketika bergabung dengan jiwa api, rasa sakit karena memakan buah bumi akan berkurang banyak. Terakhir kali di alam suci dan, Yunzu seperti ini ketika menyatu dengan buah bumi, dia ingin mengkonfirmasi sesuatu. Sehubungan dengan pengalaman menyatu dengan jiwa api, Chen Xiang jauh lebih berpengalaman dari dua keindahan besar di alam mortal. Setelah makan buah bumi, Dongfang Xinyu tidak lagi merasakan banyak rasa sakit, tapi masih ada rasa sakit. Ketika bergabung dengan jiwa api, kamu masih perlu menghindari konflik dengan jiwa kungfu bawaan di tubuhmu. Jiwa api perlu sepenuhnya bergabung denganmu, termasuk jiwamu. Kata Chen Xiang. Liu Menger mulai menceritakan pengalamannya saat menyatu dengan jiwa api, serta beberapa hal yang menarik perhatiannya. Kecepatan Dongfang Xinyu bergabung dengan Fire Soul sangat cepat, yang berada di luar harapan Chen Xiang. Wajahnya sekarang sangat sehat, merah dan menarik, membuat orang ingin menggigitnya. Terima kasih, bajingan kecil. Dongfang Xinyu tertawa lembut, matanya penuh rasa terima kasih, jiwa api ini benar-benar sangat berharga, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Jadilah budakku. Chen Xiang tertawa. Ini membuat Liu Menger menginjak kakinya keras. Jangan jujur. Liu Menger menatap Chen Xiang dengan matanya yang indah. Dongfang Xinyu tersenyum ringan, senyum menawan itu sangat memabukkan, jika aku menjadi budak wanitamu, Menger pasti akan cemburu. Wang Mun, jangan dengarkan omong kosong bocah nakal ini. Liu Menger sedikit khawatir Dongfang Xinyu akan setuju. Bagaimanapun, ada Hua Xiangyue sebagai presiden dan Chen Xiang sangat misterius. Tapi aku harus membalasnya. Aku tidak bisa mengambil jiwa apinya dengan sia-sia. Dongfang Xinyu benar-benar serius sekarang, yang membuat jantung Chen Xiang berdebar. Dia bercanda untuk memulai, tetapi jika Dongfang Xinyu setuju, dia akan mendapat banyak keuntungan, menukar api jiwa dengan budak yang cantik dan kuat seperti dia. Harus diketahui bahwa ketika dia mendapatkan jiwa api, itu sangat mudah, karena dia bisa membuat lebih banyak di masa depan. Ahem, saya hanya bercanda. Penatua Sister Wang Mun, tolong jangan menganggapnya serius. Meskipun Chen Xiang mengatakan itu, dia sebenarnya menyukai Dongfang Xinyu menganggapnya serius. Dia berpikir bahwa jika dia bisa membawa Hua Xiangyue dan Dongfang Xinyu,
dua budak wanita cantik untuk melayaninya di masa depan, perasaan itu akan meledak dari lubuk hatinya. Dongfang Xinyu awalnya diambang kematian, menderita penyiksaan racun dingin, dia sudah putus asa, tetapi Chen Xiang tiba-tiba menyelamatkannya, bukan hanya dia tidak mati, dia bahkan menerima jiwa api ungu. Dongfang Xinyu telah merasakan makna sebenarnya dari kata-kata ini. Dia mulai mengerti mengapa Liu Menger ditangkap oleh bajingan kecil ini, Chen Xiang, baik secara fisik maupun mental, karena Chen Xiang benar-benar mampu. Kontrak Tuan Pelayan, dan itu kontrak hidup dan mati. Long Sui tiba-tiba berteriak, sinar cahaya putih keluar dari antara alis Dongfang Xinyu, memasuki jiwa Chen Xiang. Tertegun, Liu Menger juga sangat terkejut, kontrak juga merupakan bentuk susunan, itu sangat aneh, dan kontrak Tuan Pelayan memang yang paling sederhana tetapi juga jenis kontrak yang paling kuat, terutama jenis kehidupan dan kontrak kematian. Kamu memberiku hidupku. Mulai sekarang, biarkan aku melindungimu. Dongfang Xinyu tersenyum manis dan berseru, Tuan.